Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariano Palaprianto dari kelas 11 Teknik Mekatronika 2. Di sini saya ingin membuat video tentang olahraga berenang dan mempresentasikan tentang olahraga berenang. Oke, renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat seluruh bagian tubuh kita ke permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Oke, pengertian menurut para ahli, menurut Amma Abdullah tahun 1981, pengertian renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau air laut. Dan menurut Budeningsih 2010, renang adalah salah satu olahraga yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga tubuh terapung di permukaan air. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Dinding batu di dalam gua adalah bukti adanya aktivitas berenang di masa lalu. Renang kemudian semakin dikenal di dunia sehingga pada tahun 1896 renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan di Albania, Yunani. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di Kota Bandung. Wah, Kota Bandung. Di Jawa Barat, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihamplas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia seperti di Jawa dan Surabaya. Pada renang mempunyai teknik dasar renang. Oke, ada beberapa macam teknik dasar yang perlu kita kuasai dalam melakukan gerakan renang, yaitu pernapasan, mengapung, dan juga meluncur. Oke, teknik pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang perenang untuk melatih seorang perenang. Untuk melatihnya dengan cara mengatur pernapasan, yaitu dengan cara kita berdiri di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut dan tahanlah selama beberapa saat. Masukkan kepala ke dalam air, lalu hembuskan napas melalui hidung. Lakukan sebanyak 10 kali sampai 15 kali. Oke, untuk teknik yang kedua adalah teknik mengapung. Teknik mengapung adalah kunci untuk belajar, adalah kunci untuk bisa kita berenang. Oke, kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada dua posisi mengapung, yaitu yang harus kita perlu kuasai, itu mengapung dalam posisi terlentang dan mengapung berdiri. Oke, untuk teknik meluncur ini kita bisa lakukan dengan cara doronglah badan menggunakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Oke. Selanjutnya, macam-macam gaya renang. Oke. Berenang yang dilakukan dengan beberapa macam gaya, diantaranya gaya katak atau dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Caranya sebagai berikut. Gaya dada. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat gaya bebas. Kenapa? Sesuai namanya, gaya bebas dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam gerakan. Kita bisa ini
Oke, yang ke selanjutnya gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air. Tetapi sulit menentukan gerakan tubuh. Ya, sangat sulit menggerakkan tubuh dalam posisi tersebut. Tapi ada teknik-tekniknya. Oke, selanjutnya ada gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan hasil pengembangan dari gaya dada. Gaya renang paling baru ini termasuk cukup sulit dipelajari. Selain itu, untuk berenang dengan gaya kupu-kupu, kita harus memiliki tenaga yang cukup kuat. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu. Oke, selanjutnya adalah sarana dan prasarana dalam olahraga renang. Pada berenang kita sarana dan prasarana olahraga renang. Di antaranya adalah pakaian renang, pelampung, kacamata renang, kolam renang, lintasan, pencatatan waktu, balok start. Oke, untuk itu pakaian renang wajib digunakan baik oleh para pemula ketika berlatih renang maupun para atlet ketika berlomba. Oke, yang kedua pelampung. Pelampung ada yang berbentuk papan, ada juga yang berbentuk seperti ban. Fungsinya adalah untuk berlatih meluncur di atas air untuk pelampung yang berbentuk papan, dan pelampung berbentuk ban untuk berlatih mengambang. Oke, untuk kacamata renang supaya mata kita tidak merah karena air, tuh mata kita tidak renang. Kolam renang. Untuk kolam renang, untuk perlombaan harus memiliki panjang 50 meter untuk lintasan panjang dan 25 meter untuk lintasan pendek. Adapun kedalaman kolam renang adalah 1,35 meter mulai dari 1 meter pertama sampai minimal 0,6 meter dari dinding kolam yang dilengkapi balok start. Oke. Selanjutnya adalah lintasan. Setiap lintasan kolam renang memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan jarak tepi sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir. Lintasan dibatasi oleh tali yang penjaganya sama dengan panjang lintasan pelampung. Pelampung pada tali lintasan dapat berputar jika terkena gelombang dan memiliki warna berbeda sesuai nomor lintasan. Pelampung berwarna hijau digunakan untuk lintasan nomor 1 dan 8, biru untuk lintasan nomor 2, 3, 6, dan 7, sedangkan warna kuning dipakai untuk lintasan 4 dan 5. Oke, untuk pencatatan waktu pada perlombaan renang berskala internasional digunakan papan untuk mencatat waktu secara otomatis yang diletakkan di kedua sisi kolam renang. Perenang harus menyentuh papan yang memiliki ketebalan 1 cm tersebut ketika berbalik dan mencapai finish. Block start. Block start adalah tempat yang bersiap memulai pertandingan dengan ukuran 0,5 kali 0,5 meter dengan tinggi antara 0,5 hingga 0,75 meter dari permukaan air. Bagian atas balok yang dilapisi bahan anti licin untuk mencegah perenang terpleset dan memiliki kemiringan tidak lebih dari 10 derajat. Oke, balok ini dilengkapi pengeras suara untuk membunyikan tembakan pistol sebagai tanda pertandingan dimulai. Oke, ini adalah start, balok start. Oke, untuk kita memulai sesuatu hingga garis finish. Oke, untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya nomor perlombaan renang. Oke, gaya bebas 50 meter, 10 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter putri, 1500 meter putra. Gaya kupu-kupu 100 meter, 200 meter. Gaya punggung 50 meter, 100 meter, 200 meter. Gaya dada 100 meter, 200 meter. Gaya ganti perorangan 100 meter, 200 meter, 400 meter.
gaya ganti estafet 4 kali 100 meter, gaya bebas estafet 4 kali 100 meter, 4 kali 200 meter, maraton 10 km lead. Oke, selanjutnya manfaat renang. Oke, banyak sekali manfaat dalam berenang. Yang pertama, untuk menghilangkan stres. Oke, meningkatkan stamina tubuh. Imun tubuh kita akan terjaga dengan melakukan gerakan renang. Meringankan sakit dan nyeri. Ya, mungkin bagi atlet yang cedera banyak melakukan recovery-nya dengan melakukan berenang atau berendam di air. Renang ini baik untuk ibu hamil dan baik untuk penderita kanker payudara, mencegah obesitas, sarana bermain dan rekreasi, menghilangkan rasa takut terhadap air, menumbuhkan sikap positif, meningkatkan kemampuan sosial. Ya, banyak sekali di Indonesia ini tentang renang. Banyak sekali kolam renang. Di mana-mana ada kolam renang. Pasti di setiap kota, dari kota kecil sampai kota besar, pasti mempunyai sarana rekreasi kolam renang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.